Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katima. Saya saya dari Prodi PGMI semester 4. Saya akan mempresentasikan teori-teori belajar. Dan saya akan mengidentifikasi sebuah kasus. Nah, untuk kasusnya, seorang guru kelas 6 SD mengeluhkan bahwa murid-muridnya sulit fokus belajar saat pembelajaran berlangsung. Mereka hanya tertarik saat diberikan permainan edukatif atau tugas praktik. Guru ingin tahu strategi apa yang cocok digunakan atau yang ditetapkan agar siswa tetap aktif dalam kelas dan memahami materi yang guru sampaikan dengan baik. Dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran pada siswa kelas 6 SD, pembelajaran di kelas merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mencapainya kompetensi tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang guru menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan proses pembelajaran kurang efektif. Dalam fenomena tersebut, menunjukkan adanya masalah dalam metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Metode pembelajaran yang kurang variatif dan menarik, keterbatasan motivasi, dan mengaitkan materi dengan minat siswa. Perlu ditingkatkan lagi keterampilan guru dalam menyampaikan materi dan berkomunikasi terhadap siswa. 2. Pilih dan jelaskan satu teori belajar yang paling relevan untuk menangani kasus tersebut. Menurut saya, dalam teori belajar yang paling relevan untuk menangani kasus murid kelas 6 SD yang sulit fokus, kecuali saat bermain atau praktik dalam teori pembelajaran active learning. Inti dari teori penerapan aktif adalah 1. Siswa menjadi pusat pembelajaran dan peran aktif. 2. Materi dikaitkan dengan pengalaman dan aktivitas yang nyata. 3. Menggunakan teknik yang variatif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa. 4. Mendorong siswa berpikir, bertanya, berdiskusi, dan berkreasi. Dengan menerapkan teori ini, guru dapat mengatasi masalah kurang fokus dan meningkatkan pemahaman siswa secara efektif. Selanjutnya, berikan alasan teoritis mengapa teori tersebut sesuai. Dalam teori pembelajaran aktif sangat sesuai untuk kasus ini karena secara teoritis
Pembelajaran aktif mengoptimalkan keterlibatan intelektual dan emosional siswa dalam proses belajar, sehingga siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif berpikir, berinteraksi, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Menurut Rusman, pembelajaran aktif melibatkan siswa dalam mengakses, membahas, dan mengaji informasi sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang meningkat, pemahaman, dan kompetensi. Selain itu, pembelajaran aktif memotivasi siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang, sehingga perhatian dan minat belajar siswa itu meningkat. Pembelajaran aktif juga mengusahakan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa melalui diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar tetap fokus dan memahami materi yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, buatlah skenario sederhana penerapan teori pembelajaran aktif itu dalam mengatasi masalah guru. Dalam konteksnya, guru kelas 6 SD ingin meningkatkan fokus dan keterlibatan siswa selama pembelajaran ini, karena selama ini siswa hanya tertarik saat diberikan permainan edukatif atau tugas praktik. Nah, langkah-langkah dalam penerapan teori pembelajaran aktif ialah 1. Persiapan materi dan media. Contohnya, guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Misalnya, kita ambil tema tentang siklus air. Selain itu, guru menyiapkan media pembelajaran seperti gambar, video singkat, atau alat peraga sederhana. Misalnya, botol plastik, air, dan lampu senter untuk simulasi penguapan. 2. Pembukaan yang menarik. Guru membuka pembelajaran dengan bertanya kepada siswa sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang air dan bagaimana air bisa berubah bentuk. Nah, membuka untuk berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran aktif seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau bereksperimen sederhana. Dan yang terakhir, refleksi dan penutup. Yang terakhir, guru mengajak siswa merefleksikan apa yang mereka pelajari dengan bertanya, apa yang paling menarik dari kegiatan hari ini? Dan bagaimana siklus air terjadi menurut kalian? Nah, guru memberikan umpan balik positif dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, supaya siswa saling berinteraksi antara guru dan siswa. Nah, hasil yang diharapkan dalam penerapan teori pembelajaran aktif dalam skenario sederhana. 1. Siswa lebih fokus dan aktif selama pembelajaran karena terlibat langsung dalam kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. 2. Pemahaman siswa terhadap materi siklus air
meningkat karena belajar melalui pengalaman langsung, praktik langsung. Dan ketiga, motivasi belajar siswa bertambah karena metode pembelajaran variatif dan interaktif. Nah, dengan skenario ini, guru dapat mengatasi masalah kurang fokus siswa dengan menerapkan teori pembelajaran aktif secara sederhana dan efektif. Dalam refleksi diri, dari kasus ini saya belajar bahwa keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada keterlibatan aktif siswa. Anak-anak terutama di jenjang sekolah dasar memiliki rentang pemahaman atau perhatian yang terbatas dan cenderung lebih mudah disajikan secara menarik dan melibatkan aktivitas langsung seperti permainan edukatif atau tugas praktik. Ya. Oke. Pengaruh teori belajar ini terhadap pemahaman saya sangat besar karena teori ini menegaskan bahwa pembelajaran bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses interaktif yang melibatkan pengalaman dan refleksi siswa itu sendiri. Oleh karena itu, saya terdorong untuk terus mengembangkan kreativitas dalam merancang metode pembelajaran yang variatif dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar pun secara optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.